Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'in wa nastahdi wa natubu ilaihi wa na'udzu bihi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan wa a'udzu bika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min da'watin la yustajabu laha. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Ahibati fillah, azanillahu wa iyyakum jami'an. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah di kesempatan kali ini kita kembali bermajlis ilmu untuk membahas tentang kaidah membaca Al-Qur'anul Karim. Dan kita membahas kitab Tajwid Asy-Syafi'i. Dan alhamdulillah pembahasan kita terakhir sampai di bab apa, Pak? Siapa yang masih ingat? Terakhir kita sampai di terakhir sampai al-halqu. Sudah selesai? Taib. 6B baru huruf wasatul halqi, pertengahan. Kan huruf halqu itu ada 3, yaitu ada aqsal halqi, ainul halqi, wasatul halqi, kemudian yang terakhir adnal halqi. Terakhir kita membahas di huruf apa? Baru pertama. Masya Allah. Kita baru membahas tentang bab hamzah kali hak nggih. Nah, hamzah kali hak. Hamzah kali hak niku tempatipun wonten ing aqsal halqi, yaitu tenggorokan bagian bawah. Nggih, tenggorokan bagian bawah. Lebih tepatnya adalah di al-wataraini as-sautaini, yaitu kedua pita suara. Itu ada ha sama hamzah. Kemudian para jamaah azanillahu wa iyyakum jami'an, kita akan masuk di huruf halqu yang kedua. Halqi yang kedua itu pertengahan tenggorokan. Ada ain, ada ha. Ada huruf ain, ada huruf ha. Nah, sedikit mengulang, kemarin kita membahas tentang huruf ha dengan huruf hamzah. Dia di bagian aqsal halqi, tenggorokan paling bawah. Kemudian kita sampaikan juga bahwasanya tenggorokan bagian paling bawah, lebih tepatnya di kedua pita suara. Kemudian cara pengucapannya, huruf ha itu adalah dengan apa kemarin? Dengan membuka lebar kedua pita suara. Huruf hamzah justru malah tertutup rapat. Maka itu hamzah memiliki sifat namanya syiddah. Huruf ha tidak. Huruf ha justru terbuka lebar. Ha. Kemudian a. Beda, dia lebih apa, kuat. A. Kalau ha dia ha. Baik. Nah, kita akan masuk di poin selanjutnya, yaitu huruf ain dan huruf apa?
ha, yaitu ain dan ha. Jadi kalau kita melihat bagian tenggorokan seperti ini Pak Bu. Jadi saya gambarkan tenggorokan gitu. Jadi ini tenggorokan. Ini tenggorokan, kalau ini seandainya mulut. Nah, ini baik. Baik, ini tenggorokan. Disinilah kedua pita suara itu ada. Nah, ini disebut kedua pita suara. Ini tenggorokan bagian bawah. Ini huruf apa di sini kemarin, Pak? Apa ini? Ha sama apa? Hamzah di sini. Nah, ain sama ha itu di mana? Ain sama ha itu pertengahan tenggorokan. Nah, di sini. Coba kalau kita lihat gambar, Pak, di situ ada. Nah, di sini. Ini huruf apa? Ha sama ain. Nah, ini tepatnya di mana? Wasatul halqi. Itu wasatul halqi. Lebih pasnya di mana? Lisanul mizmar. Bertemu dengan, yaitu apa? Jidarul halqi lil khalfi. Ain sama ha ini lebih lengkapnya. Saya artikan, tenang, yang nggak ngerti bahasa Arab, saya artikan. Ini kan kemarin kita sampaikan bahwasanya ini adalah huruf apa namanya, makharij yang muhaqqaq. Makharij muhaqqaq itu makharij yang kedua sisinya diketahui dengan jelas. Kalau kita cuma bicara ain sama ha di pertengahan tenggorokan, kedua sisinya ketahuan tidak ini? Kedua sisinya apa? Tengah tenggorokan, ketahuan atau tidak ini? Tidak toh. Nah, kita perjelas di sini. Kedua sisinya apa? Satu, lisanul mizmar, lidah bagian dalam. Bertemu dengan apa? Jidarul halqi lil khalfi. Yaitu apa jidarul halqi lil khalfi itu? Yaitu dinding tenggorokan bagian atas. Nah, disinilah ain sama ha, yaitu apa? Wasatul halq. Wasatul halq itu artinya pertengahan tenggorokan, kan gitu kan? Kalau yang di sini ikut bahasa Arab nggak sih, Pak? Ikut betul? Ini ikut, mohon maaf, tanya, ikut bahasa Arab betul? Ikut, betul. Nah, sing ikut sambil kita apa namanya berlatih bahasa Arab. Wasat itu kan tengah gitu. Wasat itu tengah. Al-halq napa al-halq niku tenggorokan. Wasatul halqi berarti napa? Tenggorokan bagian tengah. Lisan itu napa lisan? Lidah. Mizmar, lisanul mizmar niku niki, Pak. Nah niki, ini disebut dengan lisanul mizmar. Di gambar ada toh? Mohon maaf, di gambar buku. Ada napa mboten? Nah, saya mak nyelekandit nih oleh Pak. Disebut napa niku? Lisanul mizmar. Lisanul mizmar niki. Bertemu dengan jidarul halqi. Jidar niku kan dinding. Jidar niku dinding. Jidarun. Kalau dalam bahasa Arab jidarun itu artinya tembok, dinding. Ya, dinding tenggorokan bagian itu kan lil khalfi, belakang. Maknanya ini, Pak, perhatikan. Nah, ini kan dinding tenggorokan. Ini namanya lisanul mizmar. Perhatikan nih, ini detail ini. Ini disebut apa ini tadi yang di sini?
lisanul mizwar. Kalau ini dinding apa tadi? Tenggorokan bagian atas. Jadi pertemuannya di sini nih. Ini huruf apa ini? Ha sama ain. Ha sama ain. Nah, ini detailnya, Pak. Detailnya. Nah, tinggal pengucapannya bagaimana? Ha itu huruf H. Huruf H saya tulis di sini. Huruf H dengan mendekatkan kedua sisi makhraj. Kedua sisi makhraj. Kalau ain, bagaimana ain? Dengan mendekatkan kedua sisi makhraj kemudian kembali lagi. Oke. Nah, ini ini ringkasannya. Jadi huruf H itu dengan mendekatkan kedua sisi makhraj di dalam pengucapannya. Kalau ain mendekatkan kedua sisi makhraj kemudian kembali lagi. Maksudnya tidak menetap. Kalau H itu kan menetap terus. Menetap terus. Kalau ain kan enggak. Kembali lagi. Ini yang dimaksud. Nah, ini ringkasannya tentang yaitu huruf ain dan huruf apa? H. Baik. Ini ringkasan ain dengan apa? H. Nih, pahami betul sampai tahu apa perbedaannya huruf hamzah dengan H, kemudian dibedakan ain dengan H. Harus tahu itu perbedaannya apa secara rinci. Jadi perhatikan Pak, ini penting ya. Jadi ini tadi disebut apa? Yang hitam ini disebutnya ini pita suara. Makanya kan di bawah tuh Pak, pita suara itu kan. Coba kalau ada orang yang terkena subhanallah ya, la qadarullah, jangan sampai kita terkena juga. Orang terkena penyakit pita suara itu loh Pak, karena disebabkan rokok, tahu ya? Pasti kan yang di bawah mana? Bawah toh? Bagian apa itu yang di bawah itu? Pita suara. Kan penyakitnya itu apa? Penyakitnya itu kanker pita suara, itu kan? Yang disebabkan karena rokok itu. Nah, mesti dibolong di sini sampai apa namanya ada selang gitu kan keluar, sehingga kalau berbicara kan nggak bisa dia, cuma apa suara ngakek dong. Kenapa? Pita suaranya sudah rusak. Salah. Pernah Pak mendapati seperti itu Pak? Kalau saya pernah lihat masalahnya, pernah lihat di seseorang seperti itu. Kenapa dulu Pak? Karena kanker apa? Pita suara. Disebabkan ya karena tadi ropiah tadi Pak, rokok payah. Dia ahlul hisab tadi. Ahlul hisab, tukang menghisab gitu ya. Baik. Nah, ini ain sama H. Ini rinciannya seperti ini. Baik, kita nanti akan jelaskan lagi. Jadi harus tahu bedanya. Ya, ini disebut dengan pita suara di sini.
Nah ini tengah ini baru disebut apa ini tadi? Lisanul mizmar, dinding. Ini dinding apa? Tenggorokan bagian atas. No? Wah, itu push up no ya. Moga. Yang penting kan sudah telat masuk surga. Sampai nganggo dalil ini lho Pak. Ada dalil dari Nabi, hadis Nabi yang sahih tentang kisah sahabat yang masuk surga karena terlambat taklim. Ada nggak? Pernah dengar hadis itu Pak? Kisah itu pernah dengar? Pengen saya ceritakan? Tunggu 3 tahun lagi. Jadi kisah yang ngeten Pak. Enten sahabat selama 3 hari berturut-turut dikatakan Nabi ya telah minkum rajulun min ahlil jannah, akan datang kepada kalian seseorang penghuni surga. Terus sahabat tersebut ternyata datang majelis ilmunya selalu telat selama 3 hari. Wah ini berarti menjadi ini nih. Berarti kalau telat bermajelis ilmu tuh masuk surga gitu ya. Bukan karena itu, apa penyebabnya Pak? Kemudian sahabat Amr bin As itu sampai pura-pura nginep di rumahnya. Berapa hari? 3 hari. Kita itu boleh nginep di rumah orang lain paling maksimal berapa? 3 hari. Nah ngasih seminggu nyepeti itu mampir madiang boleh kita itu 3 hari maksimal. Kemudian sahabat Amr bin As itu Pak sampai ngecek itu ke sahabat tersebut itu kamu itu kenapa tuh kok dibilang Nabi kamu itu masuk surga 3 hari berturut-turut, padahal kamu itu majelis ilmu selalu telat. Padahal selama 3 hari di sini aku nginep di rumahmu, amalanmu ya biasa wae, sholat ya biasa, orang nilai lebih lah gitu kan. Tak kira aku ini sholat sekop barisak ngasih subuh gitu. Ternyata enggak, dia juga tidur, dia juga enggak puasa. Apa penyebabnya Pak? Karena tidak punya hasad sama orang lain. Dia itu sebelum tidur memaafkan seluruh siapa saja yang bikin salah sama dia sebelum tidur, sehingga besok pagi biasa lagi. Jadi sebelum tidur itu mendoakan kaum muslimin memaafkan yang bikin salah di hari itu. Jadi nek duwe masalah karo kancane sesuk rampung wis ora enek perkara bisa. Kuwi abot apa enteng, Pak? Ayo, jawab ayo. Abot apa enteng ngene iki? Sampeyan 3 kali lebaran ora aruh kowe iso kok. Ayo. Nggih napa mboten? Tuh nek duwe masalah karo tangga karo kanca, apa meneh karo dulur, apa meneh masalah duit, ala. Ping 3 lebaran ora aruh kowe iso. Padahal kita dikatakan Rasul apa Pak? Boleh kita itu mendiamkan saudara karena ada permusuhan selama berapa hari? 3 hari pula. Rasul ngendikan apa? La yahilu lil muslimin an yahjura akhahu fawqa thalathi layalin yaltaqiyani fa yu'ridu hadha wa yu'ridu hadha wa khairuhum alladhi yabda'u bis salam, kata Rasul. Loh Pak, maksimal grup itu loh 3 dino. Nah ini ada salah satu sahabat yang tidak bisa punya musuh, nggak punya kebencian sama sekali sama seseorang. Isa Pak, ngoten niku? Yes, bismillah, kudu isa. Bismillah kudu isa. Wong kadang enten rame karo bojo 2 dina iso meneng-menengan. Enten apa mboten Pak? Ya Allah, ternyata ya akeh to ya Allah, ngaku to Pak. Ya karo pasangan lho 3 dina iso meneng lho. Rasul itu membina keluarga itu asik banget loh Pak. Orang enek panganan, Rasulullah ngapa?
poso, ya Pak. Rasulullah kan pernah tanya sama istri nih, "Bune, wae istriku enek panganan ra ning dapur." Mboten enten wae Kanjeng Nabi. Rasul ngendika napa, Pak? Idzan ana shaim. Ya wis nek enek panganan aku poso. Coba sampeyan, Pak. Ngoten niku, Pak. Halah. Iki bojo wae ora tau diurus, masak ora tau gelem, jajan ning jaba wae gitu. Rasul membina keluarga ngoten, Pak. Nah, itu nggih. Sedikit selingan. Jadi penyebabnya itu bukan karena apa tadi? Rasul ngendika tadi? Bukan karena terlambat di dalam majelis ilmu, tapi karena apa tadi? Enggak punya hasad, kebencian kepada kaum muslimin, memaafkan setiap yang bikin salah. Berarti urusan hati apa urusan dohir, Pak? Hati, Pak. Abot. Ya, ndang ditulis. Sing telat-telat niku. Memang problematika kehidupan seperti itu, Pak. Maka kita butuh tahu obatnya apa toh gen urip tentrem itu. Dan kita juga harus mengenal, Pak, apa sih penyebab kemiskinan yang terjadi dalam diri kita itu. Ini namanya parenting. Ini nanti sampai mau, Pak, kajian seperti ini, Pak. Kita harus mengetahui penyebab kemiskinan yang terdapat pada diri kita. Salah satunya tadi, pengen betul, Pak, diadakan kajian itu pengen. Insya Allah hari Ahad saya ngisi, Pak, masalah bab ini. Langsung nebak Bekasi. Enggak, insya Allah di Solo Baru. Insya Allah di Solo Baru. Hari Ahad, hari Kamis. Hari Kamis besok ini. Kamis pagi jam 7 jam 8. Ya agar kita dadi menungso ki sing miguna gitu kan. Sing siap. Hari Kamis. Nek enggak bisa ya nanti di live di channel YouTube saya. Itu yang hadir itu dari banyak itu, dari sampai Boyolali sampai Klaten dan lain-lain. Khusus kajian khusus keluarga. Jam duha. Jam 8. Kayaknya jam 8 jam 7 saya lupa. Ini kembali lagi ke sini, intermezzo tadi sambil iklan ya, Pak. Nah ini apa ini tadi kita membahas. Nah ini saya sampaikan karena tadi mohon maaf banyak yang ini terlewat. Jadi tenggorokan itu dibagi 3, yaitu apa? Tenggorokan bagian bawah, tenggorokan bagian tengah, tenggorokan bagian atas nanti di sini. Ini detailnya seperti ini, Pak. Nah ini yang saya garis hitam di sini, ini disebut apa kemarin? Pita suara. Itu milik siapa kemarin pita suara? Ha sama hamzah. Ini pita suara. Ha, pita suaranya bagaimana? Terbuka lebar sehingga suara ini kan jelas ha, gitu kan? Ha, plong, nggak ada hambatan sama sekali. Ha. Suhufi Ibrahim. Ibrahim. Kalau ada orang membaca Alhamdulillahi Rabbil Alamin, kalau membaca Alhamdulillah, dia pakai huruf apa ya? Kesalahannya apa? Kedua pita suaranya terbuka lebar, gitu kan?
Nah, maka kita kenalkan ini hak. Hak itu tenggorokan bagian apa ini? Tengah. Tepatnya di mana? Kedua sisinya. Tuh, kedua sisinya. Satu disebut dengan lisanul mizmar. Lisanul mizmar itu lidah bagian dalam yang ini nih. Siapa yang tahu nama istilah biologinya apa? Saya pernah ngajar, yang saya ajar itu dia orang medis, dokter atau apa sih, saya lupa. Langsung kasih tahu, oh ini kalau dalam istilah biologinya ini saya lupa. Ini ada di buku, ketahuan ya? Apa itu? Nah itu yang istilahnya nyelekantit ini loh Pak. Apa ini namanya ini? Bukan jakun. Bukan jakun, beda. Apa ini namanya? Yang ini nih. Nah, ini disebut apa ini namanya istilahnya bahasa Arabnya tadi? Lisanul mizmar, lidah bagian dalam. Oke. Bertemu dengan apa? Jidarul halqi lil khalf, yaitu dinding tenggorokan bagian atas di sini. Nah, kemudian apa? Hak bagaimana sih pengucapannya? Dengan mendekatkan kedua sisi makhraj. Jadi pengucapan hak itu kedua sisi makhraj mendekat. Makanya beda dengan hak. Kalau hak itu kan plong. Hak karena mendekat sempit. Tuh, lebih tipis. Lebih sempit. Kalau hak plong. Paham ya? Jadi hak dia lebih lebih sempit lagi. Hi, hu, ha, yahmilu, tahmilu, hammalata. Ini hak. Nah, hak kan enggak. Hak itu kan terbuka lebar. Jadi ha, hi, hu. Baik. Kemudian lihat ain, mendekatkan kedua sisi makhraj, kemudian kembali lagi. Tidak menetap. Beda dengan hak. Hak kan menetap terus selama diucapkan. Hak itu mendekat. Mendekat. Ain tidak. Terbukti ketika sukun. Ketika sukun kan enggak kan? Dia kembali lagi. Iyyaka na'budu. Nah, mendekat kemudian kembali, bukan nempel. Kalau nempel jadinya apa? Nga. Kalau nempel kan jadinya nga. Coba. Nah, itu berarti nempel. Nah, kalau ada orang membaca Alhamdulillahi Rabbil ngalamin, berarti apa itu? Nah, itu nempel namanya, ngalamin. Nah, jadi A itu apa tadi? Tidak nempel, tapi apa tadi? Mendekat kemudian kembali. Nah, ini detailnya seperti itu. Beda dengan hamzah. Kalau hamzah tertutup rapat tapi di pita suara, makanya beda. A dengan a sama atau beda? Beda. Makanya kalau kita nanti nggak ngerti sedetail ini, Pak, mohon maaf. Ya kalau bahasa Arab itu kan tadi dikatakan merubah makhraj saja itu bisa merubah arti. Ya kita kasih contoh gini loh. Ini alhamdu, ya kan? Ada orang membaca dengan alhamdu. Artinya kan beda. Alhamdu artinya pujian, ya. Alhamdu artinya kematian. Tuh. Dan nanti kalau dinisbatkan kepada Allah, alhamdulillah artinya apa? Segala pujian milik Allah. Nah, kalau alhamdulillah segala kematian untuk Allah. Paham? Oh. Sama dengan hamzah dengan ain, Bapak. Antara ta'lamuna dengan ta'lamuna. Tuh. Ta'lamuna, ta'lamuna. Artinya ta'lamuna apa artinya? Mengetahui. Iya kan? Mengetahui. Ta'lamun artinya apa? Sakit. Oh.
Ta'lamun artinya sakit, boleh dicek di kamus kalau nggak percaya kan gitu kan. Ta'lamun artinya sakit, ta'lamun artinya mengetahui. Kan banyak ayat yang berbunyi dzalikum khairul lakum. Kemudian apa? In kuntum ta'lamun. Kalau bacanya ta'lamun, jadi artinya apa? Jika kamu sakit. Lah yang parah nanti alamin, Pak. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Alamin artinya apa? Rabb semesta alam. Nah kalau alamin artinya orang-orang yang sakit. Afan, anak izin ngangkat telepon ya Pak ya. Izin, bentar. Ini kok ada telepon terus penting kayaknya. Assalamualaikum. Salam. Afan ini siapa? Perbedaan hak, ain, hamzah. Sudah tahu perbedaannya ini? Jadi minimal kita tahu rinciannya biar kita itu nggak belasuk-belasuk hamzah, ain. Jadi kalau nanti kita ngajar sama orang membenarkan, kita minimal tahu rumus a, rumus a, rumus ha, rumus ha. Ha, ha, a, a, ha, ha. Baik, mari kita bedakan bareng-bareng. Ha, ha. Coba. Ha, ha. Coba. Ha, ha. Hi, hi, hi. Hi, hi. Hu, hu. Harus ketemu bedanya. Jadi bedanya kalau ha tadi dia terbuka lebar sehingga plong suara dari awal sampai akhir. Kalau ha dia apa? Menyempit, kemudian apa? Tidak terbuka. Jadi jangan nggak boleh tercampur. Ha tadi lebih sempit, maka suaranya lebih sempit tipis. Nah, dari hammalata, coba. Hammalata. Yang salah dibaca hammalata. Itu artinya juga beda. Hammalatal hatab artinya apa? Membawa kayu bakar. Istrinya siapa? Abu Lahab membawa kayu bakar. Kalau hammalatal
Hamma itu artinya, hammalah itu artinya meninggalkan. Muhmil itu kan, muhmil itu meninggalkan. Hammalatal hatab jadinya apa? Yang tadinya membawa malah jadi meninggalkan. Artinya beda. Yahmiluna, yahmiluna beda. Yahmiluna membawa, memikul. Yahmiluna artinya meninggalkan. Nah ini hak dengan apa? Hak ya tadi. Hamdu, hamdu. Alhamdu. Coba. Alhamdu. Bedakan dengan yang salah. Alhamdu. Alhamdu. Ini salah. Ya kan? Di dalam Al-Qur'an, di dalam surah Al-Hajj ayat Allah Subhanahu wa taala berfirman di ayat yang kelima, wa taral arda hamidatan. Hamidatan, perhatikan nanti di Al-Hajj ayat 5. Jadi ada kalimat hamidah. Hamidatan. Hamidah itu artinya apa? Kebinasaan, kematian tadi. Kalau hamidah, hamid artinya apa? Hamid orang yang memuji. Ya. Ada kan namanya hamid atau hamidah, manggilnya hamid, hamid. Hamid artinya apa? Binasa, binasa gitu. Yang betul ha. Beda ha, coba. Ha. Ayo. Jangan sama. Coba. Yah. Tah. Ain sama hamzah. Awas, tekan lagi. Coba. Sekarang hamzah. Kuat, sidah. Maka bedakan. Sekarang hamzah ain. Awas, jangan. Campur semuanya. Coba. Coba. Nah, sekarang nanti ta'awud kan salah tuh Pak. Na'udhu, a'udhu kan kecampur-campur. Beda kan? Coba. Nah, coba. A'udhu. U'ida. U'idukuma. Nah, beda loh ya. Hamzah dengan ain, jangan disamakan. Pertama, makhorijnya saja berbeda, tata letaknya juga berbeda. Tata letak berbeda, makhrij berbeda. Jangan disamakan. Awas saja. Coba. A'udzu. Coba antum Pak. Harus beda. Awas sama hamzah ain. Ya kan?
A'udzu. Coba. A'udzu. Ulangi. A'udzu. Baik. A'udzu. Nah, tidak jangan ditekan hamzahnya. Biasa. Nah. A'udzu. Ulangi. A'udzu. Baik, hafal. A'udzu. 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 Ainnya tekan lagi, beri tekanan lagi. A'udzu. A'udzu. Baik, antum Pak. Ayo ulangi. A'udzu. A'udzu. Baik. Baik. Ulangi. Ahsan. A'udzu. Baik. Nah, hamzahnya jangan ditekan duluan. Jadi kan Baik. Biasa. Nah, baik. Baik. Ulangi. Biasa. Naam. Baik. Jangan ditekan hamzahnya. Hamzahnya jangan keseret ke ain. Hamzahnya biasa. A'udzu. Baik, sekarang gini. Ha. Ulangi. Awas, beda loh. Ha. Coba. Antum, Pak. Monggo. Coba jangan dijeda. Kalau antum masih dijeda, ini tanpa jeda. Jadi Coba. Ahsan. Hamzah dulu. Ulangi. Naam. Ayo bedakan ainnya. Baik. Enggak ada bedanya, Pak. Piye, Pak ini? Ulangi. Ulangi. Ulangi coba. Ulangi. Baik, antum, Pak. Naam. Gimana? Enggak ada bedanya ini. Ainnya tekan lagi. Goncang langsung kan. Gitu. Baik, ulangi. Baik, antum, Pak. Baik, antum. Ainnya tekan lagi, perjelas. Ulangi. Tekan lagi. Antum, Pak. Oke, dibalik. Iya. Rusak kabeh. Antum, Pak. Ayo. Coba. Ini. Iya. Iya. Lagi. Coba. Dulu.
Baik, ulangi. Ulangi. Baik, tentu Pak. Naam. Baik. Ain dulu. Baru 4 huruf, ini belum 28. Baik. 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 Masya Allah, 4 huruf sudah ingat. Yes. Gak apa-apa, ini namanya berlatih Pak. Berlatih kayak gini. Baik. Nah ini ya, penting kita tahu dulu perbedaannya. Perbedaan pertama, ada 2 perbedaan penting yang harus kita ketahui. 1, tata letak. Kedua, apa tadi? Rinciannya, tepatnya di mana. Jadi kalau hamzah sama hak di kedua pita suara, kalau ain sama hak di tenggorokan lidah bagian dalam tengah, ya, bagian tengah. Baik. Ini materi kita hari ini. Kita lanjut ke tilawah Pak. Kita lanjut ke qiraah. Kita lanjut ke tilawah. Terakhir kita membaca surah apa Pak? An-Nasr. Nasrullah ya. Sekarang berarti surah apa? Al-Kafirun. Baik, kita lihat surah Al-Kafirun. Surah Al-Kafirun. Baik, kita baca surah Al-Kafirun. Apa suara saya mau turun lagi ini Pak? Baik, kita buka surah Al-Kafirun. Surah Al-Kafirun itu disebut juga dengan surah Al-Ikhlas. Surah Al-Ikhlas apa Pak? Izin angkat telepon lagi. Ini berita ini. Al-Kafirun disebut juga dengan surah apa tadi? Al-Ikhlas. Yaitu surah apa? Al-Ikhlas. Jadi surah Al-Ikhlas itu ada 2. Pertama, Qul huwallahu ahad. Yang kedua, Qul ya ayyuhal kafirun. Baik. Kenapa? Penyebabnya kok disebut dengan Al-Ikhlas? Surah Al-Kafirun itu insyaallah nanti saya terangkan. Kita baca dulu. Baik. Kita mulai dari isti'adzah, basmalah. A'udzu billah. Jangan sampai sama tadi. Tadi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya di sini mad jaiz. Boleh dibaca dua, boleh. Jadi baca qul ya ayyuhal kafirun, boleh. Karena ini disebut dengan mad jaiz munfasil. Baik. Kita baca 4 saja karena ini secara umumnya. Jadi baca qul ya ayyuhal kafirun. Qul ya ayyuhal kafirun. Qul ya ayyuhal kafirun. La a'budu ma ta'budun. ولا أنتم عابدون ما أعبد. Nah, seperti bedakan a'bud, coba. Awas jangan sampai sama loh. Ini hamzah bedakan. A'bud, coba. A'bud. Wala antum 'abiduna ma a'bud. Coba. Wala ana 'abidum hakada. Wala ana 'abidum ma 'abadtum. Abadtum, coba. Wala ana 'abidum ma 'abadtum. Wala ana 'abidum ma 'abadtum. Wala antum 'abiduna ma a'bud. Lakum dinukum waliyadin. Lakum dinukum waliyadin. Ulangi dari basmalah semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Naam. Qul ya ayyuhal kafirun. Jadi kalau ada ya bertasdid naberkan ayyu tekan ya ayyuhal hakada. Ulangi qul ya ayyu. Qul ya ayyuhal kafirun. La a'budu ma ta'budun. Naam. Naam. Battum langsung kata battum hakada. Ulangi. Wala ana. Naam.
hakada. Ulangi, coba. Wala antum. Aha. Lakum dinukum waliyadi. Baik. Ada yang baca? 2 orang. Fadhil. Bapak-bapak. Fadhil, Pak. A'u. Mati lampu, Pak. Langsung qul ya ayyuhal kafirun. Jangan a'budu. La a'budu ma ta'budun. Naam. Wa la Antum. antum abiduna ma a'bud. Naam. Wa la Eh. an Loh. ana abidum ma abattum. Tasdid kan? Battum tasdid. Battum. Ana wala. Ana abidum ma abattum. Naam. Wala antum abiduna ma a'bud. Lakum dinukum waliyadin. Baik, satu lagi, Fadhil. Ada yang baca? Bapak, Fadhil. Bismillahirrahmanirrahim. Naam. Qul ya Qul ya ayyuhal kafirun. La a'budu ma ta'budun. Wa la antum 'abiduna ma a'bud. Aha. Wa la ana 'abidun ma 'abadtum. Aha. Wa la antum 'abiduna ma a'bud. Naam. Lakum dinukum waliyadin. Ibu-ibu ada yang baca? Satu. Ada ibu-ibu? Satu. Lebih keras lagi, Bu. Maaf. Mati lampu soalnya. 2 harokat lahnya. Bismillahi. Jangan ditahan. Enggak, tapi kuatkan. Ditekan. Ayyuha. Antum. Baik. Kita cuma sampai di sini. Sedikit tadi membahas tentang kenapa Qul ya ayyuhal kafirun dikatakan surah Al-Ikhlas. Kenapa?
Karena mengesahkan Allah. Karena mentauhidkan Allah di mana surah Al-Ikhlas. Al-Ikhlas itu apa artinya Al-Ikhlas itu, Pak? Al-Ikhlas artinya apa? Ikhlas. Ikhlas itu apa? Kayak antum itu loh, saya ikhlas, Le. Ikhlas itu apa artinya? Pasrah diri. Pasrah diri tawakal, Pak. Tauhid. Tauhid. Enggak, secara lughah bahasa ikhlas itu, ikhlas. Murni, melepas. Kenapa surah Al-Kafirun dikatakan ikhlas? Karena ditinjau dari asbabun nuzulnya mirip dengan surah Al-Ikhlas. Al-Ikhlas itu qul huwallahu ahad, asbabun nuzulnya apa? Yaitu orang-orang kafir bertanya kepada Rasulullah, unsub lana rabbaka. Yaitu wahai Muhammad, berikan nasab kepada kami tentang nasab Tuhanmu. Karena kulturnya orang musyrikin waktu itu, mereka itu memiliki kebiasaan Tuhan itu punya nasab. Makanya Tuhannya banyak toh. Makanya kan di Ka'bah itu ada berapa ratus itu Tuhan. Ya kan? Nabi Muhammad datang dakwah dalam kondisi aneh. Wong kita itu kebiasaan Tuhan kita banyak, kok kamu pengen mengatakan nyembah satu Tuhan, aneh. Gitu kan. Nyembah satu Tuhan. Tapi kan Rasulullah berhasil di dalam dakwah. Gitu kan. Ketika berhasil, orang-orang musyrik kebingungan. Ini piye carane bendung Muhammad? Sampai Nabi Muhammad ditawari perempuan nggak mau, ditawari jabatan nggak mau, ditawari harta. Istilahnya, nah ini fitnah tentang masalah toleransi, antum harus tahu ini. Karena ayat di dalam surah Al-Kafirun ini mengajarkan kepada kita tata cara toleransi yang benar. Toleransi itu bukan kolaborasi. Ya. Toleransi itu bukan partisipasi. Karena toleransi, partisipasi. Maka di dalam Al-Kafirun itu turunnya ayat kenapa, Pak? Karena mereka minta na'budu ilahana sanatan wa na'budu wa ta'budu ilahana sanatan. Na'budu ilahaka sanatan wa ta'budu ilahana sanatan. Wahai Muhammad, nek kamu suruh menghentikan dakwah ra gelem, wis gak apa-apa. Terusno dakwahmu gak apa-apa. Untuk mengajak kepada nyembah satu Tuhan gak apa-apa. Tapi bagaimana kalau kita lukiran Tuhan? Lukiran Tuhan ini apa? Wes atas nama toleransi kita gantian. Kami nyembah Tuhanmu setahun, kamu nyembah Tuhan kami Rasulullah tolak. Sampai kepada titik wes ngene wae, sehari-sehari. Kami nyembah Tuhanmu sehari, aku nyembah Tuhanmu, nyembah Allah sehari. Seakan-akan ini adil enggak Pak ini, Pak? Kacamata ini loh. Seakan-akan ini benar enggak? Adil enggak ini? Kalau kacamata manusia loh ya, manusia. Ini benar atau tidak ini seakan-akan? Oh iya. Kita kan toleransi toh, gantian Tuhan toh. Mosok enggak oleh setahun loh. Nanti setahun kami nyembah Allah, kemudian kamu setahun nyembah Tuhan kami. Adil loh. Wong kamu itu datang pembawa agama baru, gua kan senior. Oh, gitu kan. Bahasanya gitu kan, Pak. Nah, sekarang terulang nggak seperti ini, kejadian seperti ini, Pak? Masa sekarang terulang nggak ini? Terulang. Atas nama toleransi, hari ini banyak nggak yang salah menerapkan toleransi? Banyak kebablasan. Akhirnya ada yang ceramah di tempat agama lain. Ada atau tidak? Ada. Atas nama siapa? Toleransi. Akhirnya sejarah terulang toh. Sejarah terulang. Akhirnya Rasulullah tetap menolak, nggak mau. Ya sudah, nek kamu nggak mau, gini aja. Usap kaki Tuhan kami pakai tangan kirimu. Apa susah? Terus no dakwah, cuma mengusap apa namanya? Kaki patung. Ada patung, usap aja. Maknanya di sini apa? Rasulullah diuji dengan perkara yang terkecil. Cuma ikut partisipasi, ngapain sih? Kamu terus no dakwah, kamu ngusap Tuhan kami wes. Cuma ngusap kakinya pakai tangan kiri. Kaki pakai tangan kirimu. Subhanallah. Maknanya gini, Pak. Perang pemikiran, orang kafir, orang musyrikin itu akan berusaha semaksimal mungkin bagaimana menggelincirkan orang
Islam sampai hal yang terkecil. Nah sekarang apa susah? Rasulullah yang mau kan gampang toh. Ngusap Tuhan terus didakwah. Ngusap patung terus didakwah. Gampang toh. Simple. Tetapi Rasulullah mau? Tidak. Kenapa? Tidak ada toleransi di dalam masalah kekufuran. Maka Rasulullah tegas, enggak turun ayat ini. Ketika ditawari seperti itu Rasulullah sempat memikirkan, memikirkan seperti ini maknanya. Wah nanti nek kepencot pas nyembah Tuhan Allah kan nggak mungkin balik kan gitu kan. Agak sedikit berpikir. Tapi Allah Subhanahu wa taala memberikan teguran. La qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma. Tapi pemikiran ini dipakai nggak sama orang Islam hari ini? Dipakai hari ini. Ini subhanallah ini. Saya bilang ini atas nama toleransi nggak apa-apa. Nanti kan mudah-mudahan dia masuk Islam. Kita ikut toleransi ke sana, dia ke sini. Subhanallah. Dia mengatasnamakan toleransi. Padahal dia subhanallah nggak paham tentang apa? Asbabun nuzul dari surah Al. Seperti Nabi Ibrahim tegas. Nabi Ibrahim dakwai bapaknya. Gelem nggak nyembah Allah Subhanahu wa taala yang esa? Nggak mau. Ya sudah Nabi Ibrahim mengatakan apa? Wa bada bainana wa bainakumul adawata wal baghdha abadan hatta tu'minu billah. Ya wis ngene bapakku. Nek kowe sampean ra gelem nyembah Allah wis awake dhewe musuh. Ini Nabi Ibrahim kan ayatnya kan berbunyi seperti itu kan. Wa bada bainana wa bainakumul adawata wal baghdha abadan hatta tu'minu billah. Sekalipun kamu bapakku, sudah sekarang musuh sampai kamu mau beriman. Maknanya apa, Pak? Gak ada toleransi di dalam masalah apa? Kekufuran, gak bisa. Bertetangga, beda urusan. Tapi kalau masalah iktikad, akidah, jangan mau. Nah sekarang kaum muslimin coba, nanti hari perayaan agama mereka. Sampai saya miris Pak, anak-anak muda yang masih belia, ya dia penjaga supermarket, minimarket, lihat. Suruh berpakaian pakaian ala mereka. Pakai nggak mereka? Pakai. Kalau enggak dipaksa. Kalau enggak akan dipecat. Ada enggak seperti itu? Subhanallah. Ya inilah. Ini bahayanya. Makanya kita enggak boleh ikut-ikutan mereka sekecil apapun di dalam masalah i'tiqad akidah enggak boleh. Man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Sudah. Maka kalau bertetangga dengan mereka, oke bertetangga. Kita bertetangga. Tapi urusan muamalah toh. Tapi kalau masalah akidah, no. Ini Islam terus greget Pak. Baik, itu aja. Maka disebut ikhlas, melepas kekufuran. Allah taala alam bisawab. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.